Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dalam waktu belajar kita. Gimana nih anak-anak kabarkan? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah baik, Alhamdulillah. Pak. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, mungkin ketua kelas untuk memimpin teman-temannya untuk berdoa. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, tadi Bapak sudah memberikan daftar kehadiran kalian di grup WA. Nah, untuk mengcross-check kembali, Bapak akan memanggil kalian dan memastikan apakah anak-anak semua hadir dalam kegiatan belajar pada hari ini. Baiklah, Bapak akan absen. Fendi Kurniawan. Hadir, Pak. Bima Pranata. Hadir. Marlin. Hadir, Pak. Farhana Yunita. Hadir, Pak. Fadila. Hadir, Pak. Baiklah, alhamdulillah semuanya hadir ya. Nah, pada hari ini Bapak akan memberikan materi kalian mengenai sumber-sumber sejarah. Nah, sebelum Bapak menjelaskan, apakah anak-anak kalian ada yang tahu mengenai sumber sejarah? Izin, Pak. Ayolah dijawab, nak. Silakan. Sumber sejarah itu sumber yang bisa sumber lisan ataupun sumber primer gitu, Pak. Nah, sumber-sumber sejarah ini seperti tokoh-tokoh gitu, Pak. Nah, bagus ya, Bima. Yang lain masih ada lagi enggak? Baiklah. Nah, jadi sumber sejarah itu merupakan sumber atau data yang dijadikan sebagai acuan dalam penelitian sejarah, ataupun sumber sejarah juga merupakan salah satu bukti bahwasanya pada zaman dahulu benar-benar terjadi peristiwa dan juga ada bentuk peninggalan dan juga buktinya. Nah, berikut sebelum Bapak memaparkan materi melalui PPT, bahwasanya mengingat pada saat ini suasana masih pandemi, harapan Bapak anak-anak semuanya tetap selalu menjaga kesehatan dan juga jangan banyak bermain di luar, karena kita juga perlu menjaga kesehatan agar kegiatan belajar kita walaupun daring tetap berjalan lancar. Baiklah, Bapak akan mengirimkan kalian materi dari PPT yang telah Bapak siapkan. Apakah sudah tampilan anak? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baiklah. Nah, yang pertama yaitu pengetahuan sumber sejarah. Nah, sumber sejarah ini Bapak mengutip ada dua pendapat nih. Yang pertama ada Muhammad Yamin dan juga Ghazalba. Nah, dari pendapat Muhammad Yamin sendiri, sumber sejarah itu merupakan kumpulan benda kebudayaan yang dapat membuktikan sejarah. Artinya, sumber sejarah itu bisa berupa benda ataupun peninggalan-peninggalan yang terjadi pada masa lalu, baik itu berupa prasasti, tulisan, ataupun sumber benda yang lainnya yang bisa membuktikan bahwa itu peristiwa sejarah. Nah, yang kedua, pendapat dari Ghazalba. Sumber sejarah itu merupakan warisan sejarah berbentuk visual, tertulis, dan juga lisan. Nah, artinya sumber sejarah itu bukan hanya berupa benda saja, bahwasanya ada sumber yang terbentuk tertulis dan juga sumber lisan. Nah, berikut lebih rinci Bapak lanjutkan. Nah,
Jadi sini sumber belajar sejarah ini ada yang berdasarkan sifatnya dan juga ada yang berdasarkan bentuknya. Untuk berdasarkan sifatnya itu ada sumber primer dan juga sumber sekunder. Nah, sedangkan berdasarkan bentuknya itu ada 3. Sumber tertulis, artefak atau benda, dan yang ketiga ada lisan. Nah, berikut ini Bapak akan jelaskan ya. Nah, sumber sejarah berdasarkan sifatnya itu ada sumber primer, yang mana sumber primer ini merupakan sumber utama yang dijadikan dalam sumber sejarah. Artinya sumber primer ini sebagai acuan sumber yang utama dalam bukti sejarah, baik itu berupa tulisan ataupun bentuk arsip-arsip, yang mana sebuah dokumen itu membuktikan bahwasanya sumber itu memang benar-benar ada, bahwasanya ada peristiwa pada masa lalu yang mempengaruhi pada saat sekarang ini berupa arsip. Nah, yang selanjutnya itu sumber sekunder, yang mana sumber sekunder ini merupakan turunan dari sumber primer, yang mana sumber sekunder ini merupakan sumber yang diperoleh dari sumber primer yang atau bentuk tulisan dari seorang peneliti sejarah bahwasanya sumber sekunder ini mengambil acuan dari sumber primer. Nah, anak-anak sekalian, tahu nggak itu gambar apa? Prasasti, Pak. Prasasti, Pak. Nah, benar ya. Jadi, prasasti itu merupakan salah satu contoh sumber tertulis. Di situ ada prasasti Talang Tuo ya, sama teks proklamasi. Nah, jadi sumber tertulis ini merupakan salah satu sumber yang berbentuk tulisan, baik itu dari kertas ataupun batu. Nah, sebagai contoh, itu ada teks proklamasi dan juga prasasti Talang Tuo. Nah, selanjutnya ada sumber benda atau artefak. Ada yang tahu nggak itu gambar apa? Candi Borobudur, Pak. Candi Borobudur sama Kapak Genggam, Pak. Nah, benar sekali ya, tahu semua kan? Nah, jadi sumber itu bukan hanya sumber tertulis saja, namun juga ada sumber benda. Yang mana Candi Borobudur ini merupakan salah satu bentuk peninggalan sejarah yang berbentuk benda. Dan juga kapak genggam atau kapak perimbas. Nah, ini merupakan salah satu sumber sejarah yang bisa dijadikan salah satu rujukan bagi kita untuk mengetahui peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lalu. Nah, yang selanjutnya itu ada sumber lisan. Nah, sebelum Bapak menjelaskan, apakah anak-anak sekalian sudah ada yang tahu mengenai sumber lisan? Silakan anak-anak. Izin menjawab, Pak. Silakan, Saudara Marlin. Nah, baik, Pak. Kalau pengetahuan saya, sumber lisan itu biasanya didapat dari hasil wawancara, Pak. Baik itu yang terutama itu pelaku pada peristiwa sejarah itu sendiri, Pak. Mungkin itu, Pak. Benar sekali, Saudara Marlin. Yang lain ada yang ingin menambahkan? Ayo, siapa yang ingin menambahkan? Nanti ada bonus loh dari Bapak. Mungkin tidak ada, Pak. Baiklah, nah, Bapak akan jelaskan sendiri ya. Sumber lisan ini merupakan sumber yang diperoleh dari hasil wawancara atau dari tokoh sejarah tersendiri. Nah, artinya kita ambil contoh nih. Misalnya seorang wartawan yang terlibat pada saat peristiwa reformasi. Nah, kita bisa mengambil informasi yang kita peroleh dari wartawan tersebut, bahwasanya nanti kita melakukan wawancara terhadap wartawan tersebut mengenai peristiwa yang terjadi pada masa reformasi. Nah, jadi sumber lisan ini bisa menjadi rujukan kita juga dalam sejarah, belajar sejarah. Dan juga para pelaku sejarah bukan hanya pada saat peristiwa proklamasi, melainkan peristiwa pada masa kemerdekaan dan juga peristiwa pada saat pemberontakan PKI. Nah, mereka lah walaupun mereka tidak terlibat langsung, tapi mereka mengetahui kronologi kejadian tersebut. Nah, dari penjelasan Bapak mengenai sumber sejarah, apakah
anak-anak kalian sudah mengerti, atau mungkin yang belum mengerti, silakan dipertanyakan. Nanti akan Bapak jelaskan kepada anak-anak sekalian. Ayo nanya, nanti kalau Bapak tanya harus bisa jawab ya. Sudah paham, Pak? Sudah paham semua? Yang lain ada nggak yang belum paham? Fadila, Bima, masih konsentrasi kan walaupun puasa? Sudah, Pak. Masih, Pak. Masih, Pak. Masih. Alhamdulillah. Alhamdulillah masih, Pak. Walaupun perut keroncongan. Nah, baiklah kalau memang sudah mengerti dan juga paham semua, jadi bisa kita tarik kesimpulan bahwasanya sumber sejarah ini merupakan sumber atau data yang sangat penting bagi kita sebagai siswa ataupun sebagai guru, bahwasanya kita perlu belajar sama-sama untuk mengetahui sumber-sumber sejarah yang ada. Nah, selain itu juga kita sebagai orang terpelajar harusnya peduli akan peninggalan ataupun sumber sejarah yang ada. Nah, untuk sebagai bahan refleksi untuk kalian semua, nah, Bapak akan memberikan kalian tugas yang telah Bapak siapkan. Silakan kalian cek di WhatsApp grup, itu Bapak sudah membuat sebanyak 10 soal uraian. Nanti kalian bentuk tugasnya, kalian tulis tangan, dijadikan PDF, lalu kirimkan melalui WA Bapak. Bapak kasih waktu sekitar 3 hari, ditulis tangan. Bagi anak-anak yang masih kurang paham terkait tugas, silakan kalau ingin ditanyakan. Sudah paham, Batasnya Pak? sampai kapan, Pak? Baiklah, kalau sudah paham, nanti silakan kalian pelajari lagi untuk pertemuan minggu depan mengenai penelitian sejarah. Nah, baiklah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, mungkin Bapak akan memberikan kalian pesan sedikit mengenai motivasi belajar, bahwasanya sekarang ini kan lagi masa pandemi. Nah, walaupun masa pandemi, jangan mengurangi semangat kalian untuk belajar. Bahwasanya belajar itu merupakan keharusan bagi kita semua. Walaupun suasana tidak mendukung, doakan saja semoga semester depan nanti kita bisa belajar lagi seperti sedia kala, belajar tatap muka, dan juga bisa melepas rindu kita semua untuk belajar tatap muka. Amin. Mungkin sekian pembelajaran dari Bapak. Mohon maaf jikalau ada salah kata atau yang kurang berkenan. Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Bapak izin live ya. Pak. Iya, Pak. Iya, Pak.